katanya Eyang tuh sempat mau buka toko bunga tapi kemudian dilarang. Bagaimana ceritanya? Enggak, saya sudah lama pegang buka toko bunga di garasi supaya untuk tambah-tambah bulanan. Jadi saya ada vendor satu, saya kerja bersama, dia naik sepeda antar keluar. Saya ada banyak yang pesan kepada saya, tapi waktu Mas Hugeng jadi imigrasi, dia bilang sekarang kalau stop ya Mia, stop ya Mama, sudah stop aja ya. Dia bilang gitu. Saya sudah tahu. Dalam hati saya sudah tahu. Bapak tidak mau kalau nanti saya buka itu semua bapak-bapak dari imigrasi pesan bunga kepada saya. Jadi itu pun diperhatikan bapak. Jadi saya terima, oke, saya berhenti. Karena yang minta jangan sampai toko bunganya juga dimanfaatkan orang untuk mencari pengaruh mereka. Benar, pengaruh. Ya. Toko bunga Leilani harus tutup. Ya. Pak Didi, padahal itu toko bunga yang betul-betul hasilnya untuk menyambung hidup. Iya, karena gini Mbak, waktu kita dari Medan ke Jakarta itu sempat Bapak ada vakum untuk tidak ada jabatan apa-apa waktu itu. Jadi untuk menyambung hidup waktu itu ya, Ibu ada ide untuk bikin toko kembang lah, karena dia suka sekali dengan kembang. Bahkan saya juga kalau ada pesanan, saya juga ikut mengantarkan naik sepeda dengan ada satu pembantu kita Pak Daud namanya. Selalu saya ikut antar, pegang bunganya itu, karangannya itu ke tempat yang memesan. Tapi suatu saat ya seperti yang Ibu sampaikan bahwa keputusan Bapak seperti itu, jadi saya juga kehilangan job juga waktu itu. Bahkan saya sempat juga setiap hari malam minggu aja saya jual koran. Dulu ada namanya koran Berita Minggu. Nah itu setiap malam minggu saya keliling jual koran lah ya. Nah, terus nggak lama Bapak menjadi itu Dirjen Imigrasi? Kepala Jabatan Imigrasi dulu namanya. Nah akhirnya Bapak minta untuk itu semua kegiatan di stop sama Ibu ya. Dan walaupun itu kesukaan Ibu, walaupun itu Ibu ya tadi yang terima. Ya itulah Mbak ya. Jadi Bapak waktu itu karena Ibu juga bisa mengikuti apa yang menjadi pesan dari Bapak, dan itu langsung diestafetkan ke kita karena jadi ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa, terima. Tadi ketika Ibu bilang ketika pakai seragam tidak mau dipegang tangannya, jadi Jenderal Hugeng ketika berseragam itu orang yang berbeda. Iya, beliau kalau sudah pakai baju seragamnya itu sudah jadi orang lain. Kita sendiri pun untuk menegur juga takut. Gitu. Bahkan seperti tadi Ibu cerita, kalau misalnya sudah ada acara dan jalan ini berdua gitu, untuk dipegang aja ya, beliau nggak mau. Karena saking cintanya sebagai polisi. Iya, jadi dia sangat mencintai institusinya, sangat. Bahkan saya melihat beliau melinangkan air mata itu 2 kali saat bukan Di Widodo tapi Budi Darmo. Pak Widodo Budi Darmo itu menyerahkan mobil Golden untuk Bapak yang dari hasil iuran dari seluruh Kapolda. Awalnya Bapak tidak mau terima. Ini setelah Bapak pensiun? Iya, setelah Bapak pensiun. Karena begitu Bapak pensiun dari lapangan Mabes Polri menuju ke rumah, itu kami dikumpulkan. Ada ibunya almarhum, ada Eyang Putri, lalu Mbak Rini, saya dan Ayu masih kecil. Pertama Bapak sungkem ke ibunya. Bapak sungkem bahwa Bu, tugas saya sudah selesai, saya tidak ada pekerjaan lagi. Ibunya Bapak bilang, enggak apa-apa, selama kamu selesaikan tugasmu dengan kejujuran, kita masih bisa makan pakai ikan asin. Itu ya pesan dari Eyang. Lalu dia ke Ibu, dia juga siup Ibu,
minta maaf karena selama dia menjabat Ibu tidak pernah mendapat ya happy mungkin apa sesuatu yang khusus. Ke kita juga dia minta maaf bahwa tidak ada hal-hal yang kalian terima. Akhirnya beliau buka seragam beliau dan mulai bilang sama kita, ayo mulai besok kita pikir sama-sama ya, kita mau tinggal di mana, karena kita tidak punya rumah. Mobil semua dinas dikembalikan, rumah Ini Kapolri yang pensiun tidak punya rumah pribadi. itu tidak ada rumah, tidak ada mobil. Nah yang tadi saya cerita itu akhirnya rumah tersebut dihadiahkan oleh pengganti Bapak, Pak Hasan, baru kita punya rumah. Lalu Pak Widodo, Budi Darmo juga mengumpulkan saleran lah istilahnya, itu belikan mobil Bapak Kingswood. Awalnya Bapak tidak mau terima, tapi beliau bilang ini bukan dari uang dinas Pak, tapi dari uang kami pribadi. Kami tahu Bapak tidak punya kendaraan, tolong diterima. Di situ Bapak nangis, saya lihat Bapak nangis itu satu. Dan yang kedua, beliau keluar air mata juga waktu Mabes Polri terbakar. Dia ingat ruangannya juga pasti hangus dan juga pataka-pataka itu. Nah, di situ 2 kali itu saya lihat Bapak mengeluarkan air mata ya. Itu bukti betapa ia sangat cinta institusi ini. Ya. Luar biasa. Saya ingin ke Brigjen Polisi Rusdi Hartono. Pak Rusdi, bagaimana memaknai kisah-kisah keteladanan Hugeng yang kita dengarkan hari ini? Anda sebagai perwira muda. Terima kasih Mbak Nana. Kami insan Bayangkara ketika mendengar nama Jenderal Hugeng Iman Santoso, hanya ada sesuatu yang kami rasakan. Pertama, kami rasa memiliki. Kedua, kami merasa bangga dengan Pak Hugeng itu sendiri. Nilai-nilai warisan yang diberikan kepada kami, seluruh insan Bayangkara pasti memahami itu semua. Dan insya Allah kami siap untuk melaksanakan itu. Nilai integritas, keselarasan antara pikiran, hati, perbuatan, dan ucapan itu menjadi warisan bagi kami. Selain warisan yang lain, kejujuran, keberanian, humanis, mau turun ke bawah, mau memperhatikan rakyatnya, mau memperhatikan anggotanya, dan banyak nilai-nilai yang lain. Ini menjadi warisan bagi kami. Kami yakin dengan nilai-nilai tersebut, tantangan-tantangan polisi ke depan itu bisa terjawab.